فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita selesai pada pembahasan tentang alamat-alamat i'rab. Baik. Sebelum kita masuk pada babul af'al, kita merajaah dulu yang tidak bisa menjawab atau yang menjawab salah atau yang menjawab lama, nanti diingat-ingat. Itu rumput dan sampah menunggu. Baik, kita mulai. Indah Muhammad. Muhammad. Isim ghairu munsharif. Nah, ketika rafa alamatnya apa? Dhammah. Baik. Ketika nasab fathah. Ketika jazm ada, ketika khafad fathah. Baik, ahsan. Jelas. عندك عارف isim mufrad ketika dalam kondisi nasab alamatnya apa? Fathah. Kondisi jazm tidak ada. Kondisi rafa dhammah. Kondisi khafad asrah. Baik. Hendak Abdurrahman Muna. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ketika rafa alamatnya apa? Dhammah muqaddarah. Ketika khafad tidak ada. Ketika jazm hadfu harfil illah. Ketika nasab dirinci, rinciannya. Baik. Ketika huruf ilahnya berupa waw atau ya, maka alamatnya fathah zahirah. Ketika huruf ilahnya berupa alif, fathah muqaddarah. Hasan, Idris. Anda ya dzikri. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah. Ketika kondisi nasab alamatnya apa? Baik. Ketika kondisi rafa alamatnya alamatnya yang ya jangan ragu-ragu gitu. Yang tegas apa? Ketika kondisi rafa alamatnya baik. Ketika kondisi jazm alamatnya tidak ada. Ya, tiga salah semua. Baik. Nanti membersihkan rumput ya. Jelas. Hendak Ali. Baik, pertanyaannya sama sekarang. Karena belum ada jawaban yang benar tadi. Baik. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah. Ketika rafa alamatnya
Enggak ada. Fi'il mudhari ya ada. Yang enggak ada itu ketika khafat saja. Fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah itu fi'il mudhari apa namanya? Af'alul khamsah. Ketika rafa sebutun nun, ketika nasab hadfun nun, ketika jazm hadfun nun, ketika khafat tidak ada. Baik, ini soalnya saja yang diubah. Jadi jangan terpatok, oh ini af'alul khamsah harus ini. Ketika dikasih kasus harus bisa. Indah syukran. Baik. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Nah, kapan dia di-i'rab dengan kasrah di saat khafat? Taib, ketika ada al dan ketika diidhafahkan. Taib. Indah ya Wafa. Fi'il mudhari' sahihul akhir. Fi'il mudhari' sahihul akhir. Ketika diubah menjadi fi'il madhi, alamat jazmnya apa? Enggak ada. Kenapa? Fi'il madhi mabni. Baik. Nah, karena fi'il madhi mabni. Alamat rafa'nya enggak ada. Baik. Alamat nasabnya enggak ada karena mabni tidak mengalami i'rab. Baik, bismillah. Indah ya Huzaimah. Yang mudah, nanti saja. Isim yang menunjukkan makna dua namanya apa? Isim musanna. Bagaimana cara membuat isim musanna? Baik. Ketika rafa ditambahkan alif dan nun, jangan alif sama nun. Alif sama nun. Alif tidak sama dengan nun. Ya. Baik. Alif dan nun. Paham? Baik. Ketika rafa ditambahkan alif dan nun, ketika nasab dan khafat ditambahkan ya dan nun. Ya. Baik. Jelas. Indah ya Iqbal. Isim musanna, kapan nun haywatnya dibuang? Ketika mudhaf. Baik, ketika diidhafahkan. Beri contoh. Dalam kondisi rafa. Telah datang dua orang Abdullah. Naam, jaa Abdullahi. Baik. Indah ya Jahid. Baik. Jamak taksir. Jamak taksir. Apa alamat khafatnya? Jamak taksir.
Apa alamat khafadnya? Kasrah mutlak. Nah, ketika munsharif alamatnya kasrah, ketika ghairu munsharif alamatnya fathah. Nah, ijli akbar. Jamak muannats salim pengertiannya apa? Bentuk jamak yang menunjukkan muannats dan selamat dari perubahan. Tapi di sana ada pengertian yang lebih bagus dari ini. Taib. Nah, jamak muannats salim yaitu bentuk jamak dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Itu saja sudah. Taib. Majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Ini pengertian yang paling bagus yang didatangkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dan yang lainnya. Kata yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. I'rabnya bagaimana? Tadi belum benar. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan kasrah, ya sudah. Kemudian khafadnya dengan kasrah. Baik. Ada tidak jamak muannats salim yang ghairu munsharif? Semua jamak muannats salim munsharif. Baik, jelas. Indak ya Fadil. Jamak mudzakkar salim. Apa tanda jazmnya? Ketika jazm tandanya apa? Hah? Tidak ada atau tidak tahu? Kenapa tidak ada? Hah? Baik. Jamak mudzakkar salim tidak ada alamat jazmnya karena jazm khusus untuk fi'il. Baik. Ketika nasab alamatnya apa? Dengan ya. Bedanya dengan mutsanna ketika ya apa? Ketika bedanya mutsanna ketika nasab apa? Kalau jamak mudzakkar salim di kasrah sebelum ya dan di fathah setelah ya, thayyib. Terus kalau musanna thayyib. Kalau musanna di fathah sebelum ya dan di kasrah setelah ya, thayyib. Ustaz, jelas. Indah ya Raihan. Masjidun ini isim masuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Masjidun. Hah? Hah? Baik, masjidun ini jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim? Hah? Mudzakkar salim ya ikhwah. Jelas ikut merumput berarti. Baik, jelas. Indah ya Sakif. Apa jawabannya? Hah? Masjidun jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Hah? Isim mufrad. Baik. Bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannats salim tapi isim
mufrad. Kalau mau dibuat jamak jadinya apa? Masjidun dijadikan jamak jadinya masajid. Baik. Masajid. Alamat rafa'nya apa? Baik. Nah, masajidu bentuk jamak taksir. Ketika rafa' tandanya dhammah. Ketika nasab tandanya fathah. Ketika khafat tandanya taib. Ketika nasab tandanya fathah, ketika khafat betul tandanya fathah, tapi alasannya bukan karena nebak-nebak. Kenapa dia alamat khafatnya fathah? Indak Abdullah kum. Kenapa masajidu ketika khafat ke alamatnya fathah padahal dia jamak taksir? Nah, Abdurrahman. Ra'aitu al-muslimaini. Ra'aitul muslimaini. Muslimaini ini bagaimana i'rabnya? Ini bentuk apa dulu? Muslimaini. Hah? Isim mutsanna. Baik. Dalam kondisi apa dalam contoh tadi? Ra'aitul muslimaini. Isim mutsanna di sini dalam kondisi apa? Nasab. Nah, alamat nasabnya ya. Terus ada nun di situ, kenapa bukan sebagai tanda i'rab? Nun iwad bukan ngiwut atau ngiwat? Nun iwad anit tanwin. Taib. Nun iwad anit tanwin. Kapan nun iwad anit tanwin ini harus dibuang? Kapan nun iwad anit tanwin harus dibuang? Ketika diidhofahkan. Baik. Jadi Abdurrahman Aceh. Asmaul khamsah apa saja? Baik. Bagaimana i'rabnya dari asmaul khamsah ini? Baik. Ahsan, Injelis. Hendak ya Uwais. Nah, pada asmaul khamsah ketika kondisi jazm bagaimana alamatnya? Tidak ada. Kenapa? Karena jazm khusus untuk fi'il. Baik. Nah, apa sekarang syarat i'rab dari asmaul khamsah agar dia di-i'rab dengan huruf? Yang pertama harus mufrad, yang kedua mukabbarah, yang ketiga harus diidhofahkan. Baik. Ijlis. Hendak Abdurrahman.
Mengenai syarat idhafah untuk asmaul khamsah dipersyaratkan apa? Untuk asmaul khamsah agar i'rabnya dengan huruf kan harus mudhaf. Nah, mengenai idhafahnya ini ada syarat apa? Nah, diidhafahkan selain ya mutakallim. Baik. Kemudian untuk kata-kata dalam asmaul khamsah ada yang ada syarat tambahan apa dan apa? Fu dan dzu. Fu dan dzu. Baik. Untuk fu harus terbebas dari mim. Kalau dzu pertama harus bermakna sahib. Baik, yang kedua harus didhafahkan kepada isim jenis. Nah, zahir bukan sifat. Baik, jenis. Dan siapa yang belum? Siapa yang mau meralat? Pertanyaan rebutan yang tadi tidak bisa. Biar bebas dari cabut rumput. Satu kesempatan. Baik, angkat tangan dulu dong. Apa definisi dari af'alul khamsah? Nah, Kum. Nah, barakallahu fikum. Yang masih belum lancar di murajaah lagi ya. Harus diputar-putar itu. Pokoknya jangan jemu kawan sampai mungkin. Yang masih ditanya masih mikir. Nah, masih mikir itu harus di murajaah tanya-tanya. Berusaha untuk apa? Mungkin ini walaupun dengan bikin cara-cara antum gambar ini. Karena bakal ada faedah kalau antum sekedar ngafal li raf'i arba'u alamatin. Terus hafal tapi enggak paham, harus paham. Rafa tandanya 4. Ini. Dhammah tempatnya ini. Ya. Wawu tempatnya ini. Bisa. Ketika dibalik juga mutsanna, i'rabnya bagaimana? Cepat. Ya. Mikirnya enggak boleh lebih dari 2 detik. Ketika ditanya temannya, murajaah sama temannya, ya, murajaah. Isim musanna apa? Alamatnya apa? Ketika nasab. Demikian seterusnya. Ya. Karena ini syarat mutlak untuk bisa memahami nahwu. Baik. Harus betul-betul menghafal tanda-tanda i'rab. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada babul af'ali wa anwa'iha. Bab baru, bab tentang fi'il-fi'il dan jenis-jenisnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-af'alu thalathatun madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Fi'il-fi'il dalam bahasa Arab itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Dan ini semuanya insyaallah sudah tahu. Nah, nahwu daraba wa yadribu wadrib. Daraba untuk contoh fi'il madhi, yadribu untuk contoh fi'il mudhari' dan idrib untuk contoh fi'il amr. Qala syarih hafizallahu ta'ala sabaqa ma'aka annal fi'la yanqasimu ila 3 aqsam la rabi'a laha. Telah lewat bersamamu bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi 3 jenis, tidak ada yang keempatnya. Dan pembagian 3 jenis ini akan berdasarkan penunjukan zaman. Karena di sana ada pembagian fi'il yang lain, seperti misalnya fi'il terbagi menjadi 2 dari sisi huruf akhirnya, ada sahih dan mu'tal misalnya. Fi'il terbagi lagi menjadi beberapa bagian dari sisi huruf-huruf penyusunnya, ada thulathi, ada rubai. Thulathi terbagi menjadi thulathi mujarrad dan thulathi mazid. Rubai menjadi rubai mujarrad dan rubai mazid. Ini pembagian fi'il berdasarkan sisi pandang yang berbeda.
Adapun yang kita hadapi di sini, fi'il terbagi jadi 3 menjadi madhi, mudhari' dan amr berdasarkan sisi pandang apa tadi? Hendak Mujahid, pembagian berdasarkan apa? Berdasarkan zaman, berdasarkan zaman yang ditunjukkan olehnya. Karena telah kita lewati ya kawan, bahwasanya fi'il itu dia memiliki 2 penunjukan. Jadi yang pertama dia menunjukkan kejadian, yang kedua menunjukkan zaman terjadinya. Dan itu logikanya mudah kawan. Namanya perbuatan tidak akan mungkin terjadi kecuali apa? Ada waktu, ya kan? Memukul terjadi pemukulan mesti ada waktunya, entah sekarang, entah kemarin, atau mau niat mukul. Nah, yang akan datang. Paham? Kejadian di dunia ini ya harus ada waktu. Kalau tidak ada waktu terjadi tidak? Terjadi tidak, Rayhan? Tidak ada waktu ya tidak akan terjadi suatu perbuatan. Berbeda dengan isim. Isim batu misalnya, hajarun. Hajarun kaitannya dengan waktu ada tidak? Arif? Tidak ada. Isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, hajarun ya kemarin ya hajarun, besok ya hajarun, nah sekarang ya hajarun, ya kan? Baik. Nah sekarang kembali ke fi'il. Fi'il terbagi menjadi 3 berdasarkan penunjukan zamannya. Al-qismul awal, jenis yang pertama al-madhi, yang dalam istilah kita kata kerja lampau, kata kerja yang menunjukkan makna lampau, telah terjadi. Wa huwa ma dalla ala husuli syai'in qabla zamanit takallum, yaitu suatu kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum waktu pembicaraan. Nah, terjadi suatu kejadian sebelum waktu pembicaraan. Ini fi'ilnya namanya fi'il apa? Fadil? Fi'il madhi. Nahu hafidha, telah menghafal. Qara'a, apa maknanya Sakif? Telah membaca. Nasara, telah menolong. Al-qismu tsani al-mudhari', jenis yang kedua fi'il mudhari', wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zamanit takallumi aw ba'dah. Nah, fi'il mudhari' yaitu suatu kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada zaman pembicaraan. Nah, atau setelahnya. Berarti untuk fi'il mudhari' akhwan, waktu yang ditunjukkan ada 2 kemungkinan. Baik, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama menunjukkan waktu sekarang. Ini yang diistilahkan dengan zamanul hal. Waktu sekarang istilahnya apa tadi Uwais? Zamanul hal. Dan kemungkinan yang kedua, kemungkinan kejadian itu terjadi setelah kita bicara. Ini berarti yang akan datang, namanya zaman mustaqbal. Zaman mustaqbal, zaman yang akan datang. Lalu bagaimana kita menetapkan salah satu dari 2 zaman ini? Jawabannya berdasarkan qarinah, berdasarkan tanda-tanda yang menunjukkan dalam ungkapan tersebut. Misalnya adanya sin misalnya. Baik, sa'adhabu ila suqi ghadan. Berarti ini zamannya apa? Indak Abdurrahman saran. Sa'adhabu ila suqi ghadan. Berarti zaman yang ditunjukkan zaman apa? Hal atau mustaqbal? Mustaqbal. Kenapa? Karena besok ya kan? Aku akan pergi ke pasar besok, insyaallah. Baik. Tapi kalau seorang mengatakan adrusun nahwa al-an, adrusun nahwa al-an, zaman yang ditunjukkan apa ini? Wafa zamanul hal, menunjukkan sekarang, ya. Baik. Al-qismu tsalis, jenis yang ketiga, atau contohnya yahfadhu wa yaqra'u yansuru.
Al-qismu tsalits al-amr fi'il amr wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallum. Nah, fi'il amr kata perintah, kata kerja, nah perintah, yaitu suatu kata ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallum, suatu kata yang dituntut dengannya terjadinya sesuatu setelah waktu pembicaraan. Namanya perintah kan, pergi kamu. Nah, tentunya perginya setelah berbicara ya kan, kemudian baru orangnya ini pergi. Nah, minumlah, tentunya minumlah, kata ini akan ya dituntut dengannya apa? Terjadinya perbuatan apa? Minum setelah apa? Waktu pembicaraan, setelah diperintah baru minum. Baik. Ini makna fi'il amr. Nahwu ihfad, iqra, unsur. Apa makna ihfad? Iqbal? Hafalkanlah atau jagalah, boleh. Iqra, apa? Zikri, baca. Unsur, apa? Akbar, tolonglah. Baik. Ini 3 jenis fi'il, dan dulu telah kita lewati tanda-tandanya. Kawan, untuk ingat, besok insyaallah kita murajaah. Tanda fi'il madhi apa, tanda fi'il mudhari apa, tanda fi'il amr apa, dan tanda secara umum untuk fi'il apa. Baik. Dalam bab awal, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa saufa wa ta'i ta'nisi sakinah. Itu dimurajaah lagi untuk kita murajaah pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Qala al-Hariri rahimahullah ta'ala wa in aradta qismatal af'ali liyanjali anka sadal iskali fahiya thalathun ma lahunna rabi'u madin wa fi'lul amri wal mudhari'u. Nah, ini kalau mau dihafal dalam bentuk bait yang disebutkan oleh Al-Hariri dalam Mulhatul I'rab, tapi kita tidak perlu, malah jadi panjang ya kan. Intinya fi'il terbagi jadi 3, madhi, mudhari', amr. Tidak ada yang keempat. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.